Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi RTI Business. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menggunakan RTI Business. Yang pertama adalah kita perlu mendaftar dan membuat akun pada aplikasi RTI Business. Yang kedua, melakukan pemantauan terlebih dahulu terhadap naik turunnya grafik agar ketika kita membeli, kita bisa mendapat uang yang lebih banyak dari aplikasi RTI Business. Yang ketiga adalah ketika saat dimana kita ingin melakukan pembelian pada aplikasi RTI Business, maka kita akan diantar ke proses pembayaran dan konfirmasi. Yang keempat adalah kita dapat memaksimalkan modal dengan menghabiskan modal 100 juta yang diberikan oleh aplikasi RTI Business dengan kita membeli berbagai saham yang menurut kita dapat membawa keuntungan bagi sebaik-baiknya bagi kita sendiri. Yang kelima adalah cara melihat agar kita bisa mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari aplikasi RTI Business adalah dengan memantau kondisi pasar dengan secara keseluruhan dengan melihat indeks-indeks utama, pergerakan saham, dan volume perdagangan. Selanjutnya ialah tetap update dengan berita terbaru yang bisa mempengaruhi pasar saham termasuk berita perusahaan, ekonomi, dan global. Yang selanjutnya memanfaatkan grafik dan indikator untuk menganalisis pergerakan harga saham agar kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk kita membeli dan menjual saham. Selanjutnya adalah jangan lupa memantau kinerja portofolio kita secara real time atau secara terus-menerus untuk kita mengetahui apakah investasi kita menguntungkan atau perlu disesuaikan lagi. Yang selanjutnya mengontrol investasi dengan tidak menaruh semua dana pada satu jenis saham atau sektor, karena hal ini mengurangi resiko dan meningkatkan peluang dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya menggunakan teknik untuk mengikuti tren pasar, yaitu jika pasar sedang naik-naiknya, carilah saham yang berada di tren naik, dan jika pasar lagi turun-turunnya berhati-hatilah, dan di situ kita bisa membeli saham, dan ketika naik kita bisa menjual sahamnya. Nah, setelah melakukan transaksi kita bisa melihatnya di menu holdings, yang dimana fungsi menu holdings untuk melihat untung yang akan berwarna hijau dan rugi dan yang akan berwarna merah dari saham yang telah kita beli. Selanjutnya yang ketujuh, setelah itu tunggu hingga saat dimana angka keuntungan mencapai apa yang kita inginkan, lalu kita bisa jual dengan harga yang sedang tinggi-tingginya. Selanjutnya yang terakhir, hitunglah keuntungan dan kerugian dari harga jual dengan harga beli. Nah, selanjutnya kaitan langkah-langkah dari Bursa Efek dan RTI Business. Ketika kita melakukan transaksi jual beli saham di aplikasi RTI Business, biasanya kita berada di pasar sekunder. Ini artinya kita tidak membeli saham secara langsung dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Namun sebaliknya kita akan membeli saham dari orang lain yang sudah memiliki saham tersebut atau menjual saham kepada orang lain. Alasannya karena di pasar sekunder ini lebih mudah untuk berinteraksi. Kita bisa melihat harga saham langsung di aplikasi dan melakukan transaksi dengan cepat dan aman. Jadi jika kita ingin membeli atau menjual saham, kita bisa melakukannya dengan menggunakan aplikasi RTI Business tanpa perlu ke Bursa Efek secara langsung. Yang pertama, saya membeli saham dari Lipo Cikarang. Sebagai investor dari RTI Business, saya membeli saham di Lipo Cikarang atau LPCK. Saya memilih saham ini karena telah melakukan pengamatan dan menemukan bahwa Lipo Cikarang adalah perusahaan properti yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa yang akan datang. Selain itu, saham Lipo Cikarang memiliki kinerja yang stabil atau konsisten grafiknya dan telah menunjukkan pertumbuhan yang positif atau naik dalam minggu-minggu terakhir saat saya cek. Nah, saya membeli 11 lot saham LPCK dengan harga rata-rata 645 per saham, sehingga total nilai saham saya adalah
709.500. Harga saham LPCK terakhir kali tercatat sebesar 665 per saham, sehingga nilai pasar dari saham saya saat ini adalah 731.500. Dari perhitungan ini saya mendapatkan keuntungan sebesar 22.000 atau sekitar 3,10% dari investasi awal saya. Dari sisi keuntungan, investasi saya dalam saham LPCK terbukti menguntungkan karena harga sahamnya naik dari harga beli saya. Yang kedua, saya membeli saham dari saham Indofood. Nah, saya memilih saham ini karena Indofood merupakan salah satu perusahaan industri makanan di Indonesia. Alasan saya membeli saham ini adalah karena saya percaya bahwa perusahaan ini memiliki angka pertumbuhan yang baik pada masa depan dan merupakan pemegang terdepan di pasar makanan dan minuman. Saya membeli 30 lot saham Indofood dengan harga rata-rata 10.875 per saham. Nilai total investasi saya adalah 32.625.000. Namun saat ini harga pasar saham Indofood turun menjadi 10.550 per saham. Ini berarti nilai pasar investasi saya sekarang sebesar 31.650.000. Dari sini saya mengalami kerugian sebesar 975.000 atau sekitar 2,99% dari nilai investasi awal saya. Meskipun saya mengalami kerugian, tapi saya tetap percaya pada jangka yang panjang nanti saya akan terus memantau kinerja perusahaan dan kondisi pasar agar saya bisa lebih bijak lagi untuk menjual dan membeli saham dari Indofood ini. Selanjutnya, sebagai seorang investor di aplikasi RTI Business, saya memutuskan untuk membeli saham pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI dengan beberapa alasan. Pertama-tama saya melihat bahwa BRI adalah bank terbesar di Indonesia dengan reputasi yang kuat dan memiliki kinerja yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saham BRI memiliki potensi kedepannya untuk terus lebih berkembang lebih besar dan memberikan keuntungan yang jangka panjang. Ketika saya memutuskan untuk membeli saham BRI, saya melihat beberapa faktor seperti harga saham saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Dalam kasus ini saya membeli saham sebanyak 69 lot saham BRI dengan harga rata-rata 4.810 per saham. Setelah membeli saham tersebut, saya memantau pergerakan harga saham secara berkala dan melihat bahwa harga saham BRI naik menjadi 4.921 per saham. Dengan demikian, nilai pasar investasi saya naik menjadi 33.948.000 dari nilai beli awal sebesar 33.189.000. Artinya bahwa saya mengalami keuntungan sebesar 759.000 atau sekitar 2,29% dari investasi saya. Melalui analisis ini, saya melihat bahwa investasi saya dalam saham BRI menghasilkan keuntungan yang cukup baik dalam periode waktu tertentu. Dengan begitu, saya merasa puas dengan keputusan dari investasi saya. Selanjutnya, pada RTI Business, saya sebagai investor memutuskan untuk membeli saham BCA atau Bank Sentral Asia. Ini merupakan pilihan yang saya ambil karena BCA, saya lihat bahwa BCA itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan reputasi yang kuat dan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Ketika saya ingin membeli saham BCA, harga rata-ratanya adalah 9.852.000 per saham. Saya membeli 34 lot saham sehingga total nilai saham saya adalah 33.405.000. Saat ini harga saham terakhirnya adalah 9.750.000 per saham. Sehingga nilai pasar saham saya sekarang adalah 33.150.000. Dari perhitungan ini saya bisa melihat bahwa saat ini saya mengalami kerugian sebesar 255.000 atau sekitar 0,76% dari total investasi saya. Bisa dilihat ini merupakan waktu-waktu di mana saya menjual dan membeli saham dari Lipo Cikarang,
Indofood, BCA, BRI. Ini merupakan sistematika perhitungan-perhitungan saya saat saya membeli dan menjual keuntungan kerugian dari saham-saham yang saya beli. Ada dari Lipo Cikarang, Indofood, BCA, dan BRI. Baik, saya akan menjelaskan salah satu perusahaan yang saya beli sahamnya dengan menggelar yang namanya Green Economy. Jadi BCA merupakan salah satu bank yang peduli pada lingkungan. BCA sudah berkomitmen untuk mengurangi dampak buruk terhadap bumi kita. Mereka berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan dan mengurangi polusi. Dengan kita mendukung BCA, kita membantu mempromosikan praktek bisnis yang lebih baik lagi bagi lingkungan di sekitar kita, seperti mendukung program-program mereka, yaitu penanaman pohon dan pengurangan plastik. Jadi dengan berinvestasi dalam BCA, kita ikut berperan dalam menjaga bumi kita agar tetap hijau dan sehat. Selanjutnya adalah refleksi. Sebagai investor Kristen, penting bagi kita untuk menggunakan modal yang sudah Tuhan berikan dengan bijak dan bertanggung jawab, termasuk uang, waktu, bakat, dan sumber daya lainnya. Kita harus melakukan investasi yang etis, menghindari perusahaan yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi pekerja. Selain itu, kita harus bersyukur atas berkat yang diterima dan tidak serakah berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri tanpa batas. Keuntungan dari investasi juga sebaiknya digunakan untuk membantu orang-orang yang lain yang kesusahan, melayani dia, dan mendukung proyek-proyek yang berguna bagi komunitas kita. Dengan mengelola modal dengan bijak, kita bisa memberikan dampak positif yang lebih besar seperti membantu orang lain menciptakan lapangan kerja dan mendukung proyek-proyek yang baik. Hal ini juga membantu membawa damai dan kepuasan bagi diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa kita telah menggunakan berkat Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya, kesimpulan bagi kita semua yaitu proses perdagangan yang diterapkan di RTI Bisnis seperti di Bursa Efek. Dimulai dengan mendaftar dan membuat akun di aplikasi RTI Bisnis. Kita perlu memantau harga saham agar kita bisa jual dan beli di waktu yang tepat. Melalui aplikasi RTI Bisnis, kita jual beli saham di pasar sekunder, yaitu kepada investor atau kepada investor lain. Sebagai investor, saya pilih beberapa saham seperti Lipo Cikarang, Indofood, CBP Sukses Makmur, ini BRI, dan Bank Sentral Asia atau BCA. Saya pilih saham berdasarkan pertumbuhan perusahaan dan kinerja pasar sahamnya. Hasil transaksi dihitung untuk dilihat untung atau rugi dari setiap saham. Dalam menggunakan modal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai Kristen, penting digunakan modal dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita harus memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari investasi kita. Menggunakan modal dengan bijak bisa memberi dampak positif bagi diri kita dan orang lain, serta membuat hati kita damai karena sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan mau dari kita. Contoh perusahaan yang mendukung green economy salah satunya adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Mereka investasi dalam proyek yang membantu lingkungan. Dengan investasi di BCA, kita bantu menjaga bumi dan agar tetap hijau dan sehat.
Jadi sebagai siswa saya belajar bahwa berinvestasi itu tidak hanya tentang uang. Kita juga bisa pikirkan dampak sosial dan lingkungannya. Dengan menggunakan uang kita bisa bijak, kita bisa memberikan dampak bagi diri kita dan dunia sekitar. Sekian dan terima kasih.